Kalau dengar nama Karl Marx, mungkin yang kepikiran itu soal revolusi, ekonomi, ya kan? Tapi gimana kalau ternyata inti pemikirannya itu jauh lebih personal? Nah, kali ini kita bakal ngelihat sisi lain dari Marx, sisi humanisnya, yang ngomongin langsung soal pengalaman kita sebagai manusia. Coba deh saya tanya, pas Anda dengar nama Karl Marx, apa sih yang langsung muncul di kepala? Revolusi mungkin? Atau analisis ekonomi yang ribet? Perjuangan kelas? Iya, itu semua benar kok. Dan wajar banget kalau kita mikirnya ke arah sana. Tapi, coba bayangin sejenak. Gimana kalau dibalik semua teori-teori besar itu, inti pemikirannya itu sebenarnya tentang Anda? Iya, tentang perasaan Anda pas lagi kerja, hubungan Anda sama orang lain, dan potensi diri Anda yang mungkin selama ini nggak keluar. Yuk, kita bedah lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, Marx yang lain. Kita akan coba kenalan sama sisi humanisnya yang sering banget loh kelewat. Nah, kata kuncinya di sini itu humanisme Marxis. Coba deh kita lupain dulu sejenak soal ekonomi yang kaku. Ini tuh lebih ke soal gimana kita bisa memperjuangkan potensi penuh kita sebagai manusia, bebasin diri kita, dan ngelawan satu perasaan yang mungkin kita semua pernah rasain, keterasingan, atau yang disebut Marx sebagai alienasi. Lanjut ke bagian kedua. Jadi apa sih masalah intinya? Alienasi. Kata Marx, ini dia nih, akar dari penderitaan di zaman modern. Di salah satu karyanya yang paling awal, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Marx kenalin satu istilah kunci dari bahasa Jerman, Entfremdung, atau yang kita kenal sebagai alienasi. Dia bilang, inilah inti masalahnya. Terus, apa sih sebenarnya alienasi ini? Kenapa ini penting banget? Marx ngebagi alienasi ini jadi 4 hal. Pertama, kita terasing dari produk kerja kita sendiri. Bayangin aja, kamu ngerakit HP canggih seharian, tapi HP itu nggak akan pernah jadi milikmu. Kedua, kita terasing dari aktivitas bekerja itu sendiri. Kerja jadi kayak beban, bukan lagi tempat buat kita berkarya. Ketiga, dan ini dalam banget, kita terasing dari hakikat kita sebagai manusia. Dari esensi kita buat jadi kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, kita jadi terasing dari sesama manusia. Teman kerja dilihatnya jadi saingan, bukan lagi kawan seperjuangan. Oke, kita masuk ke bagian 3, hakikat sejati manusia. Kalau tadi kita ngerasa hilang karena alienasi, terus apa dong yang sebenarnya hilang? Kutipan ini benar-benar ngubah cara pandang. Menurut Marx tuh, nggak ada yang namanya sifat dasar manusia yang kaku dan permanen. Kita ini bukan dari sananya serakah atau dari sananya baik, bukan. Kita ini, kata Marx, adalah cerminan dari masyarakat dan hubungan sosial di sekitar kita. Kalau masyarakatnya diubah, ya kita juga bakal ikut berubah. Jadi, poin utamanya gini, menurut pandangan Marx, pada dasarnya kita ini makhluk yang produktif dan kreatif. Kita tuh butuh banget mengekspresikan diri lewat apa yang kita kerjakan. Kita juga makhluk sosial, kita cuma bisa tumbuh dan berkembang di dalam sebuah komunitas. Dan yang paling penting, kita ini nggak statis loh, kita terus-menerus mengubah diri kita sendiri seiring sejarah berjalan. Nah, kita masuk ke bagian 4. Solusinya apa dong? Gimana caranya kita keluar dari jebakan alienasi ini? Kita sering banget mikir kalau kebebasan itu ya soal hak milih dalam pemilu atau bebas ngomong. Marx setuju itu penting, tapi dia ngajak kita mikir lebih jauh. Apa gunanya bebas berpendapat kalau setiap hari kita kejebak di pekerjaan yang bikin kita mati rasa? Makanya tujuan Marx itu jauh lebih radikal, pembebasan manusia secara total. Dan disinilah kita perlu memahami ulang apa sih yang Marx maksud dengan komunisme. Coba deh buang jauh-jauh gambaran negara totaliter yang mungkin muncul di kepala. Buat dia, komunisme itu tujuan akhir yang sangat humanis, sebuah tatanan masyarakat yang dirancang khusus untuk ngatasin alienasi, di mana setiap orang, bukan cuma segelintir, bisa berkembang dengan bebas dan kreatif. Ini adalah humanisme yang dipraktekkan. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, warisan humanisme Marx. Terus gimana sih ide ini kalau dibandingin sama pemikiran-pemikiran lain? Dan yang paling penting, kenapa ini masih relevan banget buat kita sekarang? Nah, di sini kita bisa lihat betapa uniknya posisi Marx. Dia tuh ngeritik kaum humanis liberal karena mereka fokus banget sama hak individu, tapi seringkali lupa sama penindasan ekonomi. Dia juga ngelihat agama itu sebagai cerminan penderitaan di dunia nyata, bukan sebagai solusi. Dan dia juga berdebat sama kaum eksistensialis, yang bilang kebebasan individu itu segalanya. Kata Marx, gimana mau bebas kalau struktur sosialnya aja nggak mendukung? Sering banget loh, ada perdebatan besar ini. Apa Marx berubah seiring waktu? Apa Marx muda yang filosofis itu beda banget sama Marx tua yang nulis Das Kapital? Nah, banyak ahli yang bilang, meskipun fokusnya mungkin geser ke analisis ekonomi yang lebih ilmiah, tapi kepedulian utamanya, intinya, itu tetap sama. Pembebasan manusia dari belenggu alienasi.
Dan inilah kenapa pemikiran dia jadi relevan banget hari ini. Pernah nggak sih ngerasa sendirian dan terputus pas kerja jadi freelancer di gig ekonomi? Atau ngerasa hampa setelah beli gadget paling baru? Atau ngerasa kok hubungan di media sosial itu dangkal banget ya? Nah, konsep alienasi dari Marx ini ngasih kita semacam kamus untuk memahami perasaan-perasaan itu semua. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia modern yang katanya serba terhubung ini, kenapa ya kita justru sering merasa makin jauh dan terasing? Baik dari pekerjaan kita, dari barang yang kita pakai, bahkan dari satu sama lain? Jangan-jangan diagnosis Marx tentang alienasi yang dia tulis lebih dari 150 tahun yang lalu justru jadi makin relevan dan makin mendesak untuk kita pahami sekarang? Coba deh direnungkan.